Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam suku dan budaya. Indonesia berpotensi mengalami terjadinya bencana alam karena Indonesia dilewati oleh Ring of Fire. Selain itu, Indonesia menjadi daerah rawan bencana karena 4 faktor, yaitu geologi, geomorfologi, klimatologi, dan sosial. Bencana yang sering terjadi di Indonesia diantaranya yaitu banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Bencana banjir terjadi karena berbagai faktor penyebab, di antaranya yaitu alih fungsi hutan untuk kegiatan pertanian maupun permukiman, kemudian banyaknya tata ruang yang salah, dan dampak perubahan musim yang semakin tidak menentu. Longsor terjadi ketika tanah berada pada bidang gelincir atau lapisan kedap air yang mendapat guyuran air hujan dan dapat meningkatkan berat yang akhirnya terjadi longsor. Gempa bumi merupakan bencana alam yang sering melanda wilayah Indonesia kira-kira 400 kali dalam setahun. Hal ini terjadi karena Indonesia dilalui oleh 2 lempeng, yaitu Mediterania dan lempeng Pasifik. Melihat anomali musim saat ini, untuk banjir dan longsor itu pasti terjadi karena banyak faktor penyebabnya yang untuk bisa mengakibatkan banjir dan longsor. Pertama tentang alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan di mana yang pertama bahwa lahan tersebut adalah untuk tahap resapan, karena dialih fungsikan maka lahan tersebut bisa menyebabkan longsor. Yang kedua, untuk masalah banjir biasanya itu disebabkan oleh kebanyakan dari alih fungsi lahan itu juga bisa disebabkan juga banyak dari tingkah laku dari manusianya. Misalnya masih banyak tingkat kedisiplinan masyarakat di Indonesia mungkin masih sangat kurang, seperti membuang sampah sembarangan, entah itu ditaruh di sungai atau di drainase, yang akibatnya kalau terjadi musim hujan, sampah-sampah tersebut bisa menyumbat pada saluran drainase maupun di daerah aliran sungai. Jadi 3 di sini BPBD
seluruh Indonesia itu sama di bidang kesiapsiagaan, di bidang kedaruratan, pemulihan. Fase memasuki musim hujan kita harus sudah siap, kita sudah siap kita menyiapkan pemetaan kebutuhan, melakukan analisis kebutuhan baik personil, logistik, peralatan maupun lokasi bencananya. Kemudian setelah kita petakan, kita siapkan kebutuhan itu. Setelah kita siapkan, kita berharap ketika nanti terjadi bencana, kita berharap tidak sampai terjadi bencana. Tapi kalau pun terjadi bencana, harapannya semua ini sudah bisa kita gerakkan secara cepat. Itu di fase siaga. Jadi siaga ini lebih ke arah penyiapan kita untuk menghadapi bencana yang mungkin akan terjadi. Ketika terjadi bencana, itu tadi kita pengerahan ini sudah bisa optimal karena di siaga tadi kan kita sudah menyiapkan macam-macam tadi, manusianya, alatnya, logistiknya, sistemnya, termasuk rencana aksi. Ketika terjadi bencana kita harus buat apa, instansi lain harus buat apa, masyarakat yang terdampak harus bagaimana, ini kita siapkan. Kita akan menginjak yang namanya transisi darurat ke pemulihan. Jadi apa-apa yang sudah kita lakukan di fase tanggap darurat ini pastinya belum bisa optimal diselesaikan. Pasti masih ada yang tersisa, kendala-kendala yang tersisa yang belum bisa di fase transisi darurat ke pemulihan ini kita terus melakukan penanganan sambil menunggu rehabilitasi, rekonstruksinya bisa dilaksanakan. Loh Bu, masalah apa Bu? Masalah deh. Kalau terus Bu, ganti dong Bali atau apa gitu. Aduh Pak, minta ganti-ganti. Tapi kalau bulanan nggak tambah-tambahin. Tahu sendiri lah, lagi musim penghujan ini loh. Keuangan itu seret, lagi ojek itu nggak ada pemasukan. Orang-orang lebih milih naik taksi. Bapak ini alasan aja. Kesana Pak, buang sampahnya itu Ya, sungai. benar. Buang sampah itu harus pilih-pilih dulu organik sama organik. Nggak sembarangan dibuang ke sungai, bisa banjir. Lihat di TV loh, di Jakarta itu banyak sungai mampet, jadinya banjir. Gak usah wis Pak, kelamaan wis dibuang aja Ya, wis. sip. Assalamualaikum, Bu RT. Ya, Pak RT-nya ada? Ada di dalam. Tolong panggilkan Bu, ada sesuatu yang mendesak. Pak, ada yang nyerain Pak. Pak, Iya, begini, ada apa? sungai di belakang rumah saya tuh ya meluap, akan terjadi banjir. Saya khawatir Pak. Walah, oke, tenang dulu. Kamu habis ini pulang dulu aja. Nanti saya akan ke BPBD terdekat ya. Ya segera Ya. Pak, ini Oh, mau iya. banjir soalnya. Oke. Kamu pulang dulu aja. Jadi nanti tetangga-tetangga yang di samping sungai itu dikasih tahu ya. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Bu, tolong Ya, habiskan terima jaket kasih. sama celana. Ya, hati-hati kalau pulang. Ya. Apa itu? Mau kemana Pak? Itu mau ke BPBD di rumah aja ya. Jaga rumah, siapa tahu nanti banjir. Oh, iya Udah, Pak, hati-hati. berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Salam.
Assalamualaikum Pak. Ya, salam. Saya Hani Pak, RT 5 Dusun Rancang. Oh iya Pak. Ya. Gini Pak. Saya bantu. Gini Pak. Tadi saya dapat laporan dari warga. Warga tadi menghubungi saya. Sungai yang di belakang desa itu katanya meluap. Ya, itu katanya meluap Pak. Gitu. Takutnya itu nanti berpotensi banjir gitu Pak. Jadi Iya. mohon Bapak kesana untuk meninjau seperti itu Pak. Iya, di sini saya langsung ke TKP. Mungkin Bapak bisa ke sana dulu, nanti saya koordinasi sama teman-teman dulu. Kalau emang kondisi di sana berpotensi banjir, kami akan langsung. Ya, makasih Pak. Iya Pak. Monggo. Ya, berarti Pak. Pak. Kita nunggu petugas air tapa aja. Ya Pak, bagaimana kondisi di air tapa? Pak Lurah, sepertinya listriknya mati. Iya Pak, kayaknya karena lebat aja ya. Iya. Itu loh Pak, ibu sana protes, minta lihat TV, lihat utaran gitu Mas. Waduh, ini Bapak lihat utaran ini ya. Iya. Selamat sore Pak. Iya. Iya Pak, selamat sore Pak. Iya. Gimana kondisi warga saat ini? Oh, kondisi warga sendiri dari tadi nggak ada korban jiwa Pak. Untuk kerugian materinya sendiri? Oh gini Pak, kemarin dari pihak RT sama RW nya juga sudah melaporkan kepada petugas. Jadi kalau kerugian itu kayaknya standar sama soalnya kan dari Pak RT sama RW juga sudah melaporkan sama warga. Jadi warga itu juga tahu informasi yang akan terjadi, misal ada gempa, longsor atau banjir atau bencana lain, warga sudah sigap Pak. Bagus kalau gitu. Kita tinggal nunggu banjir surut dan jangan lupa mungkin setelah dipersiapkan warganya untuk membersihkan rumah-rumah, kan masih kotor kan bisa menimbulkan penyakit lah. Nanti kalau suasana seperti ini semua, Iya. saya kerahkan warga. Iya. Ya itu lebih bagus. Soalnya nanti itu bisa mengakibatkan penyakit. Mungkin setelah bersih-bersih bisa dikondisikan untuk kita mengadakan sosialisasi kepada warga biar tidak terjadi banjir lagi. Jadi biar BPD mungkin akan siap untuk sosialisasi Pak. Siapa nanti? Kemudian nanti Pak RT buat undangan ke warga Pak. Saya siapkan tempat biar bisa sosialisasi banjir seperti itu. Ya mungkin bapak-bapak bisa mengurus warga atau istirahat dulu. Kami akan berkeliling melihat kondisi sekitar. Oh iya Pak. Ya. Makasih Pak. Nanti bantuannya saya akan kirim sama teman-teman. Oke, siap Makasih, Pak. Siap. Minta dari Pak Catur, langkah baiknya langsung kita
masalah laporan kemarin menjadi laporan dengan kalau ini menikah situasi kondisi yang wonten nopo tanah longsor semakin mengkhawatirkan. Monggo nanti dumateng Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas, pelaksana dan bapak-bapak yang kantonasipun monggo segera dikondisikan, dimungkinkan nanti kalau terjadi sesuatu kita sudah siap. Monggo untuk warga masyarakat sudah ikut dikondisikan dan lain-lain. Monggo. Siap. Oke, sebentar. Pak, selamat bekerja, harapan lancar semuanya. Ya Pak, lajeng ini kalau lajeng badhe satu foto untuk foto-fotonya saya BPBD, selamat siang, apa ada yang monitor? Selamat siang Pak. Di sini Pusdalop BPBD Kabupaten Kulon Progo diterima Wisanggeni 9. Operator handle nama Sunardi. Ada berita Pak, dipersilakan dari Pak siapa ganti? Oke, makasih Pak Sunardi dari Kepala Desa Sidomulyo untuk menindaklanjuti laporan yang 2 hari yang lalu masalah kejadian tanah longsor di Sidomulyo. Untuk saat ini sangat-sangat sudah mengkhawatirkan, dimungkinkan tanah longsor bisa terjadi gitu ganti. Pak Kades Sidomulyo, kembali saya Wisanggeni 9 di Pusdalop BPBD Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih Pak pemberitahuannya dan laporannya. Segera nanti saya koordinasikan dengan pimpinan dan kami segera mengirimkan petugas tim reaksi cepat untuk melakukan kajian secara cepat dan singkat untuk mengantisipasi dan memperhitungkan kemungkinan yang bakal terjadi. Demikian apa di monitor Pak ganti? Makasih Pak bantuannya. Sementara itu dulu Pak, nanti ada perkembangan lebih lanjut akan saya laporkan ganti. Gantinya kembali untuk sekedar seputaran 2 putaran Pak, ini mohon untuk warga Bapak di Talonombo segera diperintahkan untuk evakuasi mandiri Pak, tanpa kecuali untuk mengurangi resiko ataupun korban yang mungkin jika terjadi longsor Pak. Demikian Pak Kades Wisanggeni 9 menuju ganti. Gantinya kembali PJ, terima kasih. Segera kami perintahkan, matur nuwun. Debu yang masih melekat. Adalah kehendaknya, kita mesti tabah menjalannya. Hanya campur kerja agar kita adalah di atas segalanya. Sadar Pak. Ini krungu jiran. Krungu. Oke. Anak-anak ya Pak. Bapak, coba jatuh ya. Kalau ini dibopong. Bahwa kita mesti
Pingsan kapan Om? Sudah. Terima kasih Pak. Selamat lah. Betul. setelah kita menghadapi adanya gempa. Begitu Pak Arif, apa dikopikan? Tsunami tidak ada. Bersama ini kami perintahkan kepada jajaran KTP Tanggap Sapito untuk segera melaksanakan kegiatan untuk menyisir bagi korban yang masih ada di rumah tinggal, kemudian juga bagi TNI dan Polri untuk segera membangun tenda darurat, membangun posko darurat dan dapur umum.